Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat, keluarga dan juga siapapun yang mengikuti ajaran beliau hingga hari kiamat kelak. Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh hadirin yang sudah berkenan hadir pada sore hari ini. Ya, Alhamdulillah selamat datang di Masjid As-Sofia. Insyaallah pada sore hari ini ya kita akan apa ini kalau bahasanya ya, bertalk show atau berpodcast ya Ustaz ya. Jadi ya kita temu dosen juga ya. Silaturahmi juga ya. Setelah sekian lama tidak bertatap muka, tidak bertatap wajah, biasanya kita kalau kuliah bisa hadir di kelas dan juga berinteraksi dengan dosen. Nah, ini ada kesempatan alhamdulillah pada sore hari ini kita hadir ya dalam acara, judul besarnya itu adalah Perjalanan Mencari Ilmu ya. Dari kota Imam Bukhari ke kota hujan ya, dari kota Imam Bukhari ke kota hujan. Dan alhamdulillah ya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah hadir dua narasumber kita pada sore hari ini. Yang pertama kami ucapkan selamat datang kepada gurunda kita semua, Al Ustadz Dr. Kiai Haji Ahmad Alim LCMA. Beliau adalah dosen Sekolah Pasca Sarjana Universitas Ibnu Khaldun Bogor, sekaligus pengasuh daripada Pondok Pesantren Mahasiswa dan Pasca Sarjana Ulil Albab. Dan narasumber kita yang kedua ya, saudara kita yang datang jauh dari kota Imam Al-Bukhari ya, Sarfar Jurabov ya, benar ya namanya ya, Sarfar Jurabov ya. Saudara kita ini ya adalah mahasantri dari Pondok Pesantren Mahasiswa dan Pasca Sarjana Ulil Albab, sekaligus mahasiswa dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Ya benar ya, Insya Allah. Ini datang jauh-jauh dari kota Imam Al-Bukhari. Nah, barangkali sudah tidak sabar ya teman-teman mahasiswa dan juga mahasiswi untuk bisa mengikuti mendapatkan ilmu juga, informasi terkait perjalanan ilmiah. Saya awali terlebih dahulu bahwa mungkin beberapa waktu yang lalu kita sempat mendengar ya nama yang cukup terkenal ya, yang menjadi juara dari Mixed Martial Arts. Siapa itu? Khabib ya, Khabib Nurmagomedov ya. Itu sangat viral ya, sangat luar biasa sekali. Tapi teman-teman, alangkah juga kita perlu mengetahui bahwa di abad ketiga Hijriah itu ada salah seorang imam ya, salah seorang imam di bidang ilmu hadis namanya Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Ya, Muhammad bin Ismail Al-Bukhari pada abad ketiga Hijriah mengarang sebuah kitab namanya ya Al-Jami'us Shahih. Ya, bahkan dikatakan kitab ini ya menghimpun hadis-hadis sahih dengan kriteria yang beliau tetapkan, dan dikatakan bahwa kitab ini adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'an. Ya, jadi tidak ada keraguan, para ulama tidak meragukan kesahihan kitab tersebut. Nah, saat ini ya Imam Al-Bukhari itu kalau saat ini berasal dari Uzbekistan kalau saat ini ya, benar ya? Dari Uzbekistan, dan saat ini hadir di tengah-tengah kita, di depan kita semua ya, saudara kita seiman atas nama Sarfar Jurabov ya, berasal dari Uzbekistan. Nah, kita ingin mengetahui bagaimana sebenarnya perjalanannya mencari ilmu bisa sampai ke kota hujan ya. Bisa sampai ke kota hujan ya. Yang namanya kita juga punya nama nih, kota hujan nih, nama lainnya ada yang tahu? Kota hujan ini apa? Apa? Bogor. Tapi yang lain tahu nggak namanya, nama lainnya, nama kunonya kota Bogor ini apa? Buitenzorg ya, yang artinya kota tanpa rasa risau ya. Jadi orang yang tinggal di Bogor itu tenang-tenang semua insya Allah ya. Baik, kita masuk kepada narasumber kita yang pertama ya. Ustadz kita, gurunda kita semua, Al Ustadz Dr.
Kiai Haji Ahmad Alim LCMA. Pada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa fasawwa wa a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin istafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa wal akibatu littaqwa. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Tayyib, ahibati fillah yang dirahmati oleh Allah, para mahasiswa, mahasiswi, calon pemimpin masa depan, calon penggerak peradaban, dan calon-calon penerus perjuangan dari Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Para hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Jadi sebenarnya majelis kita ini selain majelis ilmu ya, majelis kuliah, sekaligus majelis silaturahim ya. Temu kangen ya antara guru dan murid ya, dosen dan mahasiswa yang kurang lebih sudah beberapa kali pertemuan, dan ini pertemuan ke-13 ya, tapi baru kali ini kita bisa bertatap muka ya. Selama ini melalui jaringan online ya. Tapi alhamdulillah sebagai proses dalam mencari ilmu itu harus ketemu guru ya. Tidak cukup online. Nah, kenapa tema kita yang kali ini kita angkat adalah sebagai profil seorang pencari ilmu yang tidak diragukan lagi, yaitu Imam Bukhari. Karena Imam Bukhari itu salah satu ulama besar milik umat Islam, ahli hadis. Salah satu mensyaratkan dalam mencari ilmu atau mencari hadis itu harus ketemu gurunya ya. Tidak cukup sezaman ya. Kalau bahasa kita sekarang tidak cukup online ya. Jadi harus offline. Dan ketika guru dan murid ketemu secara offline itu tentu ada kesan tersendiri dan berkah tersendiri ya. Karena kalau seandainya orang hanya cukup mencari ilmu secara online, tentu hanya cukuplah duduk di depan laptop, di depan gadget, ya, di depan HP masing-masing, dan cukup orang hanya berguru dengan Mbah Google saja ya. Tapi tidak demikian. Bahwa mencari ilmu itu memang harus betul-betul kenal gurunya ya, kenal gurunya. Kalau perlu dicatat ya, daftar di list guru yang pernah saya belajar dari beliau-beliau ini ditulis ya. Ingat-ingat, karena guru itu adalah orang tua kalian, bapak ideologi kalian. Kalau bapak ibu kalian di rumah itu ya adalah bapak ibu biologis yang melahirkan kalian ke dunia. Nah, bapak ibu yang mendidik kalian mengenal dunia ini, mengenalkan paradigma berpikir, mengenalkan Islamic worldview, itu adalah dosen dan guru kalian. Maka harus dicatat, diingat nasihat-nasihatnya, dan dibukukan. Makanya Imam Bukhari itu beliau mencatat nama-nama gurunya berserta sanad-sanad riwayatnya itu berjumlah 1000 guru, bayangkan 1000. Dosennya Imam Bukhari ada berapa? 1000. Bahkan tidak hanya cukup 1000, di dalam riwayat yang lain beliau catat 1080 ya.
Karena Imam Bukhari juga punya guru di luar ilmu hadis ya. Jadi banyak ilmu yang dibukukan oleh Imam Bukhari ya. Sejak beliau mencari ilmu ya. Nah, kenapa Imam Bukhari ini selalu menarik untuk dikaji ya. Beliau ini adalah bukan orang Arab ya. Beliau bukan orang Arab ya. Bahkan kalau sekarang dihitung beliau itu berasal dari Bukhara ya. Yang nama itu kemudian dinisbatkan ke nama beliau, Bukhari ya. Bukhari penisbatan diri ke daerahnya yaitu Bukhara. Nah, Bukhara itu salah satu negeri, kalau saat ini salah satu kota yang dulu disebut kota tua ya, yang oleh para sejarawan, para ulama disebut sebagai bilad ma wara'an nahar ya, negeri-negeri seberang sungai ya. Jadi negeri-negeri seberang sungai yang kemudian sekarang dikenal dengan negeri atau negara Uzbek ya, Uzbekistan. Ya, negara Uzbekistan yang itu pecahan dari Uni Soviet dan saat ini menjadi negeri komunis. Jadi bayangkan negeri yang asalnya pusat peradaban ilmu, melahirkan ulama besar, ya kan? Dan Islam sudah ada sejak zaman Muawiyah. Ya. Artinya sejak zaman sahabat sudah ada masuk Islam, sudah sampai ke Uni Soviet ya, sudah sampai ke Uzbekistan. Tapi hari ini malah justru berbalik arah ya. Orang-orang Uzbek justru belajar Islamnya ke Bogor, nah, ke kota hujan. Nah, inilah nanti kita akan bincang-bincang dengan salah seorang kandidat Imam Bukhari kecil ya dari Uzbekistan. Namanya ini Akhina Sarfar siapa? Sarfar Jurabov. Namanya juga Jurabov itu ya panggilannya ya. Namanya Kasana lah ya. Kalau Bogor paling kan Cecep, Asep gitu ya. Nah, kalau orang Uzbek ya Jurabov. Nah gitu. Agak keren dikit lah ya. Ya. Jadi pertama kali ini meninggalkan tanda tanya. Ya ini kan dari Uzbekistan pertama kali datang ke kota hujan ya. Sarfar dan kawan-kawan itu setelah teman-temannya juga ada yang mencari-cari Islam itu sampai kemana-mana. Akhirnya jatuh cintanya di kota hujan. Makanya tema kita kali ini bagaimana mengenang perjalanan dari kota Bukhara yang sebenarnya adalah pusat peradaban, kemudian peradabannya itu berpindah jadi peradaban komunis ya. Maka orang-orang Uzbek ya akhirnya mencari-cari ilmu agama kembali yang pernah hilang ya, dan sampailah ke kota hujan ya, sampailah ke Bogor. Jadi sekarang Bogor ini jadi pusat peradaban ya. Lebih-lebih ada kampus Universitas Ibnu Khaldun Bogor ya. Dan sekarang saya lihat ini karena globalisasi dan juga era di mana manusia merdeka belajar, manusia merdeka untuk mencari ilmu ya dengan mudah ya, dan didukung dengan fasilitas-fasilitas yang serba terbuka sekarang, maka sudah saatnya kita ya terus ya menambah ilmu dan terus membuka diri supaya melek peradaban ya, supaya apa? Melek peradaban ya. Karena dengan kita senantiasa duduk ya dan juga berjuang ya di jalan ilmu ini, inilah yang kelak akan meneruskan atau menjadi semacam estafeta, mata rantai perjuangan berkelanjutan ya. Karena kalau mata rantai dari generasi peradaban itu putus,
maka nasibnya akan bisa jadi sama dengan negara-negara di Asia Tengah ya, Uzbekistan, Tajikistan, ya kan? Itu negara-negara yang asalnya dulu adalah negara pusat peradaban sejak zaman sahabat Nabi ya. Ya. Kazakhstan ya, Turkmenistan itu negara-negara Asia Tengah. Jadi setelah runtuhnya peradaban Islam diganti dengan peradaban komunis ya, atau yang dulu sebenarnya negara-negara Mawaro'an Nahar tadi, negara-negara Asia Tengah yang dikenal sebagai negara-negara di seberang sungai. Memang dulu sebelum diislamkan para sahabat Nabi ya di zaman Muawiyah itu mereka memang komunis juga, paganisme. Negara-negara paganisme ya. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhannya ya, kecuali mereka menyembah berhala-berhala. Artinya jauhlah dari kebenaran. Tapi setelah masuk Islam terjadi islamisasi, itu berubah total. Peradaban itu akan tumbuh dan kembang kalau ada budaya ilmu ya. Budaya apa? Ilmu. Nah, budaya ilmu itu kalau ada sekelompok manusia ya, sekelompok anak-anak muda yang mereka duduk di majelis ilmu untuk membahas ilmu, sehingga terjadilah sebuah peradaban ya, sehingga terjadilah sebuah budaya ilmu. Nah, ketika peradaban ilmu itu tumbuh ya, lahir para cendekiawan-cendekiawan, para ulama-ulama ya, maka peradaban itu akan menjadi cemerlang ya. Karena cemerlangnya peradaban itu pertama disimbolkan dengan bagaimana islamisasi SDM ya. Yang kemarin sudah saya jelaskan teori tentang islamisasi, pentingnya kita belajar Islamic worldview itu salah satunya bagaimana melakukan islamisasi kehidupan. Karena dengan islamisasi kehidupan itu lahirlah peradaban ya. Jadi bagaimana mengislamkan manusia ya. Bagaimana dengan program islamisasi itu kehidupan itu tercerahkan. Minadz zulumati ilan nur ya, dari peradaban-peradaban komunis, ateis ya, paganis ya, itu menuju peradaban cahaya. Cahaya. Dan betul-betul di awal-awal itu ya, kota Bukhara ini menjadi kota peradaban. Dan orang itu kan lahir dari kotanya, ketika kotanya itu adalah kota peradaban, maka komunitas atau budaya yang berkembang itu adalah budaya peradaban. Makanya sejak usia 10 tahun ya, Imam Bukhari itu dikisahkan sudah duduk di kutab-kutab ya. Kutab itu kalau bahasa dulu adalah bagaimana anak-anak itu sudah terbiasa duduk di masjid, berada di halaqah-halaqah ilmu ya, bersama para guru-guru, para masyayikh itu ya, untuk menghafal ilmu. Dan 10 tahun itu saya sudah terbiasa ya, karena lingkungan salah satunya, untuk hadir di majelis-majelis ilmu, dan bahkan terbesit di dalam diriku ya kecintaan untuk menghafal hadis ya. Itu usia 10 tahun ya. Jadi budaya yang berkembang itu budaya ilmu, halaqah-halaqah ilmu di masjid-masjid di Bukhara itu. Padahal Imam Bukhari ini sebenarnya ketika kecil dalam keadaan cacat ya, dalam keadaan cacat, alias Imam Bukhari itu tidak seperti anak-anak normal yang lainnya. Ketika usia kecil Imam Bukhari itu dalam keadaan buta ya, buta permanen ya. Jadi Imam Bukhari itu adalah termasuk anak yang beliau itu adalah diuji oleh Allah dengan sakit ya. Sakitnya itu adalah malah cacat ya, cacat fisik berupa apa tadi? Buta apa? Permanen ya. Tetapi akhibati fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ini tidak menghalangi Imam Bukhari untuk
cacat, buta, dia tetap semangat untuk belajar. Dan Bukhari ini adalah orang yatim ya, anak yatim ya, bukan anak yang disokong dengan fasilitas kehidupan yang mewah atau yang serba kecukupan, tidak. Beliau anak yatim ya, ditinggal bapaknya dan diasuh ibunya, dan itu pun dalam keadaan buta. Ya, buku ini gratis ya, yang siapkan pertanyaan. Nah, kata ibunya, jadi aku senantiasa mendoakan anakku tidak ada hentinya. Kalau kita punya anak ya, atau ada anak divonis Down syndrome atau cacat bawaan, itu mungkin putus asa kedua orang tuanya. Sudah kesana kemari berobat susah. Tapi tidak bagi Imam Bukhari, ibunya itu senantiasa berdoa kepada Allah dan meminta sampai akhirnya dikatakan kepada ibunya, ya hadhihi. Makanya dalam hadis dijelaskan doaul walidi li waladika doain nabiyyi li ummatihi. Doa seorang ibu atau doa seorang ayah ya kepada anaknya itu seperti doa. Makanya saya sebutkan dalam sejarah Imam Bukhari itu ya, bahwa salah satu faktor penting keberhasilan Imam Bukhari di dalam mencari ilmu itu adalah doa orang tua gitu ya. Makanya kalian ya sebagai mahasiswa ya, ketika belajar itu tidak cukup hanya semangat ya membaca, semangat meneliti ya. Tidak hanya sekedar memeras keringat dan pikiran, tapi ada faktor yang lebih penting daripada itu semua, yaitu apa? Restu dan doa orang tua. Ini penting ya. Doa orang tua ya itu sangat dominan ya terhadap kesuksesan anaknya, khususnya dalam mencari ilmu ya. Mencari ilmu. Bahkan dalam sejarah-sejarah yang ditulis oleh sejarawan seperti Imam Az-Zahabi ya, dalam kitab Siyar A'lam Nubala, beliau kisahkan ya, dulu orang-orang kalau mencari ilmu, orang-orang ulama-ulama Irak ya waktu itu, ada dikenal Sulaiman bin Ayyub ya. Sulaiman bin Ayyub ini salah satu ulama besar ya. Ulama besar ya. Jadi Sulaiman bin Ayyub ini menceritakan ketika dulu aku belajar Al-Quran di Masjid Roy ya. Salah satu masjid di Baghdad. Masih kecil, usia 10 tahun. Aku belajar Quran, belajar tajwid di Masjid Roy, di masjid salah satu masjid di Baghdad. Nah, ketika aku diperintahkan diajari untuk membaca dan mengulang surat Al-Fatihah, itu nggak bisa-bisa, udah diulang 10 kali, kalau mungkin 100 kali, itu nggak bisa-bisa juga, karena mungkin lidahnya kedal gitu ya, susah ngomongnya gitu, gagal terus kalau diajari makharijul huruf ya, surat Al-Fatihah, sulit, sampai gurunya mengatakan, udah kamu pulang aja nak, pulang. Ketika pulang, ya kamu pulang, mintalah doa ibumu katanya. Mintalah doa ibumu ya, supaya Allah berikan futuh ya, berikan
kemudahan, dibuka hatimu, dibuka kemampuanmu untuk bisa menerima ilmu. Akhirnya aku pulang, kata Imam Sulaiman bin Ayyub ini, aku pulang, dan ibuku senantiasa mendoakanku, ya. Sampai betul-betul lidahku jadi fasih gitu ya. Dan Allah mudahkan, memberikan futuh ya, dibuka hatiku untuk bisa menerima ilmu, ya. Sampai ketika aku besar, aku pergi ke Baghdad, pergi menimba ilmu di banyak masyayikh, banyak guru, ya. Sampai ketika aku besar, aku didaulat menjadi salah seorang ulama yang mengajarkan kitab Mukhtasar Al-Muzani, ya. Kitab Mukhtasar Al-Muzani itu salah satu kitab, ya, riwayat-riwayat yang dikumpulkan oleh Imam Al-Muzani atau Al-Mazani dari gurunya yaitu Imam Syafi'i rahimahullah. Ya. Jadi akhirnya menjadi seorang ulama ulama besar tadi sebab doa ibunya. Jadi ini awal ya karir Imam Bukhari di dalam mencari ilmu, ya. Jadi mencari ilmu, ya, dari kota Bukhara. Dari kota Bukhari, Imam Bukhari tidak berhenti di situ, kemudian beliau pergi ke Hijaz, ya, ke Madinah. Keliling dunia inilah sampai tadi saya sebutkan beliau mengumpulkan 1000 atau 1080 guru, ya. Makanya perlu dicatat, kalian punya dosen itu dicatat, ya. Catat dosennya, ya, di bidang apa, mata kuliah apa, itu dicatat. Kalau perlu dikumpulkan nama-nama dosennya, diingat, ya. Karena kebiasaan para ulama dulu itu mengingat dan mengumpulkan, ya, nama-nama gurunya, ya. Nama-nama gurunya, ya, karena guru inilah yang berjasa, dosen inilah yang berjasa merubah pemikiran, ya, dari alam kegelapan menuju alam yang cerah, ya, alam cahaya, ya. Baik, itu sekedar pengantar, ya, bagaimana kita membuka, ya, diri kita, paradigma berpikir kita untuk masa mendatang, ya, masa depan. Peradaban itu ditentukan dengan apa tadi? Ilmu, ya, ditentukan dengan ilmu, ya. Ilmu inilah sebagai pilar peradaban, dan berkembangnya budaya ilmu itu nanti akan semakin berkembang sebuah peradaban. Jadi oleh karena itu, ya, saya wasiatkan kepada antum semua supaya jangan berhenti tadi, ya, untuk menambah ilmu dan mencari ilmu, ya. Nabi sendiri walaupun sudah menjadi nabi dan rasul, yang selalu diminta oleh beliau meminta tambahan adalah tambahan ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkan aku ilmu. Padahal nabi dan rasul yang diminta adalah tambahan ilmu. Iya, karena itu adalah pilar peradaban. Nabi Sulaiman alaihi salam ketika ditawarkan kepadanya tahta, harta, ya kan, ataukah ilmu, maka Nabi Sulaiman memilih ilmu. Ternyata dengan ilmu Allah berikan tahta, jadilah raja Nabi Sulaiman. Dan dengan ilmu Allah berikan juga harta, kekuasaan. Ya, bahkan alam dari kalangan hewan, ya, burung bahkan semut, ya, itu bisa berinteraksi dengan Nabi Sulaiman. Karena ilmu sudah mendarah daging, jadilah kepribadian yang kokoh, ya, kan menjadi kepribadian yang sombong. Nah, itulah sifat ilmuwan yang sejati, ya. Makanya Nabi Sulaiman itu ketika diberikan ilmu, berikan tahta, diberikan harta, beliau hanya mengatakan hadza min fadli Rabbi, ini adalah anugerah dari Tuhanku. Dan sikapnya adalah Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah. Jadi ya Allah berikan kepadaku ya rasa syukur gitu, atas nikmatmu. Dan rasa syukur itu diwujudkan dalam bentuk apa? Perbaikan amal, ya, perbaikan sikap dalam bentuk aktualisasi diri dengan memperbanyak amal saleh.
Dan inilah peradaban. Makanya di UIA itu kan pilarnya iman, ilmu, dan apa? Amal. Ini kata kunci peradaban sebenarnya. Jadi ilmuwan tidak bisa melepaskan diri ilmunya dari iman. Imannya dari apa? Amal tadi. Jadi terpadu di situ. Ya. Ilmu, ya, iman, ilmu, dan amal. Memadukan tiga ini. Dan disokong dengan fasilitas integrasi keterpaduan antara masjid, kampus, dan pesantren. Dan itu semuanya ada di Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Makanya dikenal sebagai kampus perjuangan ya, yang punya program ISK, Islamisasi Sains dan Kampus. Nah, dengan Islamisasi Sains dan Kampus inilah nanti akan diharapkan lahir peradaban ya. Lahir peradaban di masa mendatang. Makanya bisa jadi ya, hijrahnya kota Imam Bukhari tadi, Uzbekistan, ke kota hujan dalam membangun peradaban. Ya, kita dengar langsung ini dari Akhina Sarfar. Nah, silakan Sarfar ditanya. Jazakumullah khair Ustaz Dr. Kiai Haji Ahmad Alim LCMA atas pemaparannya terkait Imam Bukhari ya, Imam Bukhari. Menarik Imam Bukhari ini. Saya pernah dengar Imam Bukhari ini dapat julukan juga Ustaz ya. Kalau tidak salah julukannya Amirul Mukminin fil Hadis. Ini bagaimana maksudnya Amirul Mukminin fil Hadis ini Ustaz? Ya, beliau dikenal dengan Amirul Mukminin fil Hadis ya. Atau juga disebut sebagai Sayyidul Muhaddithin. Sayyidul Muhaddithin. Artinya beliau ini adalah punggawa ya. Beliau ini adalah tuan ya. Pemimpin lah dari para ulama-ulama hadis ya. Karena tidak ada yang meragukan hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam Bukhari dari 1000 guru tadi. Dan itu dipilah-pilah ya. Hanya yang sahih saja, makanya disebut kitab jami' tadi ya. Hanya kitab Imam Bukhari ini hanya hadis-hadis sahih saja ya. Dan tidak ada yang meragukan ya kesahihan. Hampir ulama itu muttafaqun alaih, makanya beliau disebut muttafaqun alaih, disepakati. Ulama-ulama sepakat tentang kesahihan riwayat Imam Bukhari. Kemudian disitulah gelar ya, para ulama-ulama berikutnya memberikan julukan ya, karena tiada tandingan Imam Bukhari itu disebutlah sebagai Amirul Mukminin fil Hadis atau Sayyidul Muhaddisin ya. Karena beliau ya, Imam Bukhari ini kan orang yang banyak mengumpulkan hadis-hadis atau riwayat-riwayat hadis dari ribuan gurunya tadi. Dan itu dipilih yang sahih-sahih saja yang dimasukkan dalam Sahih Bukhari. Bahkan beliau ketika meletakkan satu hadis di Sahih Bukhari, tidaklah beliau menuliskan satu hadis kecuali beliau istikharah. Jadi beliau itu melakukan semacam ikhtiar secara fisik, yaitu penelitian secara akurat sanad-sanad hadisnya. Betul nggak ini riwayat dari Rasulullah? Betul nggak ini semua jalur sanadnya guru-guru yang saya jumpai betul-betul sikoh atau tidak? Itu dicek, validitasnya itu dicek ya secara zahir. Nah, secara batin beliau istikharah. Betul-betul setiap hadis yang diletakkan itu beliau sholat 2 rakaat ya, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tidak ada yang meragukan kesahihan Imam Bukhari ini di dalam hadisnya. Makanya beliau digelari tadi Amirul Mukminin fil Hadis atau Sayyidul Muhaddisin ya. Bahkan disebut Tabibul Muhaddisin juga karena Bukhari yang tahu ilmu yang khusus bagaimana mengecek ya, validitas hadis ini bermasalah atau tidak. Ya. Makanya muridnya Imam Bukhari itu salah satu muridnya itu Imam Muslim. Ya. Imam Muslim itu saking hormatnya ketika ketemu Imam Bukhari itu dikecup di antara dua keningnya, di antara dua matanya. Dan kalau diizinkan Imam Muslim itu mencium kakinya Imam Bukhari. Saking hormatnya ya Imam Muslim kepada Imam Bukhari. Ya.
itu ya penghormatan para ulama terhadap Bukhari. Masya Allah, luar biasa Ustaz ya. Imam Bukhari ya. Imam Al-Bukhari sebagai Amirul Mukminin fil Hadis dan Sayyidul Muhadditsin. Nah, itu tadi salah satu ya pemimpin ilmu ya di agama kita ya, agama Islam. Nah, sekarang juga datang dari kota yang jauh. Sekarang kita kenalan juga ya, kenalan bersama Akhina ya. Akhina Sarfar Jurabo. Benar Sarfar atau Sarwar? Sarwar. Kalau ini. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sebenarnya wabarakatuh. nama lengkap saya Sarwar Joroboy bin Abdul Jalal, tapi biasanya saya dipanggil Sarwar saja. Sarwar ya. Ya. Berarti ejaannya itu Sarwar ya, bukan Sarfar ya, Sarwar ya. Sarwar, ya. Sarwar Juraboy. Juraboy bukan Jurabov tapi Juraboy ya. Ya, Joroboy. Masya Allah. Kalau boleh tahu, Sarwar boleh nggak menceritakan asal kota lahir? Kalau kita semua tahu, Sarwar ini dari Uzbekistan. Kalau boleh kita mengetahui dari mana asal kotanya, karena saya tadi sempat googling, ibu kotanya Uzbekistan itu Tashkent ya. Tashkent, benar ya? Tashkent ya. Apakah Sarwar dari Tashkent atau dari kota-kota yang lain? Boleh ceritakan. Saya berasal dari Uzbekistan, kotanya Tashkent, ibu Tashkent, kota ya. ya, saya dari ibu kota Tashkent, dan lumayan jauh dari kota Bukhara, sekitar 6 jam dari Tashkent kalau naik mobil ya. Berarti dari Tashkent ya. Dari Tashkent tapi sekitar 6 jam dari Bukhara ya. Berarti Bukhara itu sampai sekarang masih ada ya, kota Bukhara masih ada sampai sekarang ya? Ada ya. Masya Allah. Bahkan ada kota Tirmizi di mana ada makam Imam Tirmizi. Imam At-Tirmidzi. Ada kota Khwarazmi di mana ada makam Imam Al-Khwarizmi. Khwarazmi yang Al-Khwarizmi. membuat matematika ya. Masya Allah. Emang kota ilmu berarti ya, Ya, Ustaz ya? banyak tokoh-tokoh Benar kota dari ilmu, Uzbekistan. kota peradaban ya. Boleh gimana ceritanya terlebih dahulu ini? Sarwar kok bisa sampai ke kota Bogor ini, bagaimana ceritanya? Sebenarnya ceritanya lumayan panjang, tapi saya cerita singkat aja karena waktu kita terbatas. SMA masih sekolah. Terus saya dari kecil ingin kuliah di luar negeri. Terus suatu hari saya datang kepada ayah saya, terus saya bilang, ayah saya mau kuliah di luar negeri. Awalnya ibu dan ayah gak setuju, tapi lama-kelamaan mereka restu. Terus kayak Turki, Cina, Korea, sama Rusia, Indonesia. Karena saya itu sekolahnya Rusia, saya kurang menarik. Terus Turki sama Uzbekistan itu hampir budayanya sampai bahasanya sama hampir. Saya kurang tertarik, dan Cina, Korea juga nggak tertarik. Jadi paling asik itu Indo. Karena saya waktu itu searching di Google, terus lihat Indo itu tempatnya tropik, terus banyak pantai, sedangkan di sana nggak ada laut. Terus dan Indonesia adalah salah satu negara Muslim yang populasinya terbesar di dunia ya. Saya tertarik sama ini, saya milih Indonesia. Ini yang membuat kita terheran-heran, ini bahasa Indonesianya Sarwar nih sudah ini sekali, Zat ya. Sudah sangat. Awal masuk ke Ulil Albab ya, Ibnu Khaldun di UIK, di asrama mahasiswa itu belum bisa bahasa Indonesia ya, kecuali nasi uduk kan ya. Jadi belum tahu ya, dulu barengan Sarwar ini kan banyak juga ya mahasiswa asing dari Thailand ya, Thailand, kemudian Malaysia. Jadi unik ya. Jadi mahasiswa-mahasiswa kita yang di asrama pondok pesantren mahasiswa UIK atau Ulil Albab itu menjadi semacam asrama untuk lintas negara gitu ya. Tentunya budayanya macam-macam. Ada yang rajin mandi, yang jarang mandi gitu ya. Termasuk Sarwar jarang-jarang mandi awal-awal gitu. Orang Rusia itu kan begitu, jarang-jarang mandi awal-awalnya. Tapi setelah
terislamisasikan gitu ya. Akhirnya jadi kadang jadi rajin mandi, kemudian apa namanya, rajin sholat, rajin ibadah lah ya. Kan biasa ya dari budaya-budaya Uni Soviet ya, budaya-budaya Rusia yang itu memang sudah tersekulerkan, bahkan bukan tersekulerkan, terkomuniskan gitu ya. Bahkan katanya Harvard di sana betul-betul simbol-simbol Islam kan dilarang ya. Ya. Eh, Sebelumnya beberapa tahun yang kemarin ya, benar-benar itu Islamnya ketat gitu, karena kalau belum dewasa dilarang sholat di masjid itu ada polisi gitu. Dan ya sebenarnya Uzbekistan itu negara muslim ya, cuman kita belum dapat kesempatan untuk belajar agama ilmu, makanya kita kurang pengetahuan ilmuwan. Eh, Kebanyakan orang belum bisa ngaji, belum tahu Islam secara detail gitu. Kita cuma tahunya dasar-dasar kayak sholat, puasa wajib, sholat wajib itu. Itu aja. Ya, jadi makanya saya selalu bilang ke Alfral ini untuk apa? Jangan pulang dulu kalau belum membawa dua hal ya. Yang pertama, bawalah ilmu ya. Yang kedua, bawalah istri gitu. Jadi jauh-jauh itu para ulama itu bawa dua hal ini ya. Ilmu dan istri gitu. Makanya nanti tarfar banyak ini. Jadi biar terjadi blasteran Indonesia dan Uzbekistan itu biar menjadi sejarah gitu ya. Jadi, supaya nanti enggak apa namanya pulang jangan hanya bawa koper saja gitu. Ada isinya, koper itu ilmu dan oleh-oleh dari Indonesia ya gitu ya. Para ulama kita kan seperti itu juga ya, perjalanan itu kan selain mendapat ilmu ya, yang kedua mendapat penyokong ilmu gitu. Jadi makanya ke depan beliau ini harus menjadi apa ya, semacam penggerak lah ya di sana, keislaman. Karena kita harapkan ya untuk bangkit kembali ya, Bukhara ini menjadi negeri peradaban ya. Yang dulu negara-negara yang tersekulerkan atau terkomuniskan ini kan karena jauh dari ilmu ya. Makanya ada salah seorang pemikir ya, salah seorang profesor, salah seorang cendekiawan ulung ya, Profesor Shakib Arslan ya. Beliau sampai mendokumentasikan salah satu buku monumental yang dikenal dengan buku Limada Ta'akharal Muslimun wa Taqaddama Ghairuhum. Ya, kenapa umat Islam terbelakang dan terdepan umat lain itu. Ini sebenarnya jawaban ya. Sebenarnya semacam kegelisahan yang membutuhkan jawaban. Nah, salah satunya penyebabkan itu tadi karena umat Islam meninggalkan daya ilmu tadi. Kalau umat Islam meninggalkan ilmunya, iya kan? Kalau umat Islam meninggalkan agamanya, jatuhlah dia, ya. Peradaban itu pasti runtuh. Nah, kenapa tadi sejarah kota klasik Bukhara yang menjadi pusat ilmu ya di awalnya para ahli hadis lahir dari sana, ya kan? Bahkan Amirul Mukminin fil hadis juga lahir dari sana. Tapi kenapa hari-hari ini dan sampai abad ini tumbang itu peradaban? Tergantikan dengan peradaban yang lain. Salah satunya umat Islam tidak ada perhatian lagi terhadap masalah ilmu. Makanya untuk membangkitkan peradaban itu kata Ibnu Khaldun ya dalam kitab Al-Muqaddimah, untuk membangkitkan suatu peradaban itu tidak lain tidak bukan adalah dengan hidupkan kembali, bangkitkan kembali budaya ilmu ya. Budaya ilmu ini. Ya. Budaya ilmu. Makanya kita sekarang membutuhkan komunitas yang serius gitu ya. Dari anak-anak muda, dari kalangan mahasiswa, mahasiswi yang serius gitu. Ya. Sebagai kader peradaban. Karena tidaklah para nabi dan rasul diutus kecuali di sekelilingnya ada al-hawariyun. Apa itu al-hawariyun? Yaitu anak-anak muda sebenarnya. Anak-anak muda yang menjadi penyokong dakwah ya. Pendukung dakwah, pendukung risalah. Nah, kalau dikatakan anak muda hari ini ya mahasiswa. Ya.
Bahkan Imam Bukhari itu usia belum genap 20 tahun sudah menjadi ya seorang penulis yang tersohor. Jadi jangan dikira Imam Bukhari nulis apa kitab-kitab beliau itu dalam usia manula, tidak. Usia-usia SMA sebenarnya atau usia-usia semester 1 lah anak-anak kuliah zaman sekarang ini. Iya kan? Usia 18, usia 20 tahun. Mahasiswa semester pertama berapa usia kalian dulu? Berapa? Biasanya Azan 18 misalnya. 18. 18 usia Hazan itu harusnya sudah menjadi penulis. Jangan nunggu penulis itu nunggu tugas skripsi semester 8 ya, kadang nggak selesai semesternya 16 ya. Itu kena mendapat surat cinta dari dekan. Nah gitu. Karena nggak lulus nggak selesai kuliahnya ya. Jangan sampai menjadi mahasiswa abadi ya. Mahasiswa karatan di kampus ya, jangan ya. Jadi oleh karena itu ya, peradaban itu bangkit kembali dengan kaula muda gitu ya. Makanya dalam mata kuliah ini sebenarnya ini kan mata kuliah Islamic Worldview ya, bagaimana kita itu membangkitkan kembali ya, menyegarkan kembali cara berpikir kita, memandang dunia ini dan peradaban gitu. Islamic Worldview di situ ya. Nah, sudah saya kenalkan bagaimana kita mengenal peradaban itu dimulai dari mengenal konsep manusia, konsep jiwanya, konsep kebenaran, konsep alam, konsep seni, konsep peradaban. Iya kan? Sudah semua kan kalian? Nah, menerima mata kuliah itu ya. Nah, tujuannya tadi ke depan ya, ke depan dengan bekal Islamic Worldview ini kalian bisa meneropong jalan tengah peradaban ya. Jadi siapa yang menjaga negeri ini? Ya kalian lah. Siapa yang menjaga pilar-pilar umat Islam? Ya kalian. Saya. Ya. Ha anada, kata para ulama dulu. Ini saya. Ini saya. Ya, makanya seorang kesatria itu ya, anak-anak muda kesatria itu adalah anak-anak muda yang punya jiwa, dan jiwanya itu adalah jiwa yang berperadaban. Idil fatah hasba'tiqadihi rufi wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi ya. Karena dengan anak-anak muda itu, kaula-kaula muda itu, dengan keyakinan mereka itu, mereka bisa bangun, bisa bangkit ya. Mereka bisa terangkat derajatnya di sisi Allah, di sisi manusia. Ya. Hasba'tiqadihi rufi. Ya, wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi. Ya, kalau anak muda sudah nggak punya optimisme, nggak punya jiwa Islamic worldview tadi, lam yantafi, ya nggak ada manfaatnya. Ya seperti zombie saja, ya, gemuk badannya, tinggi badannya, tapi nggak ada ruhnya. Iya, peradaban zombie yang sekarang dianggap peradaban modern. Kalau kalian cari di Google misalkan ya, tentang kota zombie yang dianggap kota maju di dunia, di Amerika Serikat itu ada dikenal kota zombie. Itu katanya negara maju, ya. Katanya negara-negara moderat, modern, ya. Tapi karena mereka keliru memandang, ya, worldview mereka keliru ketika memandang kemodernan atau kemajuan itu. Hanya sekedar kemajuan yang sifatnya fisik, tanpa jiwa atau tanpa ruh. Yang terjadi adalah manusia sumber daya manusia itu yang kosong. Ya, bagaimana kejahatan merajalela. Bahkan ada satu kota disebut kota zombie. Orang di sepanjang jalan kosong karena narkoba, ya kan? Karena zat-zat apa namanya itu yang merusak itu ya, akal, ya, kecanduan narkoba itu luar biasa di sana. Hingga orang itu hidupnya nyeteler pinggir jalan, tidur, menyampah. Peradaban sampah akhirnya yang terjadi. Karena apa? Kosong, nggak punya paradigma berpikir. Paradigma berpikirnya adalah materialistik saja. Hidup ini adalah materi. Nah, itu apa bedanya dengan hewan? Apa bedanya dengan zombie tadi? Nggak ada bedanya. Makanya yang diperlukan Islam itu adalah manusia yang berperadaban tadi. Punya visi misi. Kayak Imam Bukhari tadi. Imam Bukhari itu kan sebenarnya berangkat
dari satu ide yang sangat sederhana. Ketika Imam Bukhari ini belajar hadis ya, itu gurunya Imam Bukhari nyeletuk, "Bu, ya kamu nanti kalau besar nulis nulis atau mengumpulkan hadis-hadis yang sederhana yang itu datang dari Rasulullah." Itu aja pesan gurunya. Jadi setelah Imam Bukhari belajar, kemudian beliau itu mendengar satu kata ya dari gurunya yang itu menjadi inspirasi dan gagasan sampai beliau menjadi seorang ulama hadis besar tadi. Makanya kenapa kalau di mata kuliah Ustadz itu setiap materi kalian akan mendapati 14 kali pertemuan atau 14 materi itu, lalu Ustadz sampaikan dari materi tersebut carilah 1 menit saja atau setengah menit saja yang menurut kalian itu inspiratif. Kenapa? Karena satu kata yang inspiratif itu bisa membangun dunia gitu. Membangun peradaban gitu. Jadi bayangkan kalau itu ada 10 kata inspiratif ya, itu akan menjadi gagasan besar. Gagasan besar. Kalian tahu Bill Gates itu? Tahu kan Bill Gates? Orang terkaya di dunia walaupun sekarang kalah dengan siapa? Elon Musk sekarang kalah ya. Itu kan Tesla kan baru ya. Tapi sebelumnya dia punya senior Bill Gates. Tahu kalian Bill Gates? Bill Gates itu bisa menggerakkan dunia dengan satu ide. Dia punya gagasan bahwa one home, one Microsoft ya. Saya punya gagasan mimpi besar. Bill Gates itu bukan alumni teknik UIK, bukan. Nggak pernah kuliah. Sains dan teknologi itu nggak pernah kuliah. Bukan orang sekolah. Bukan orang kuliahan Bill Gates itu. Dia itu hanya punya satu gagasan besar. Dan berangkat dari satu kata. Dari Bill Gates itu menemukan ya sesuatu yaitu Microsoft ya. Ketika itu ditemukan, mimpi besarnya adalah one home atau every home one Microsoft. Nanti setiap rumah di dunia ini harus terjajah dengan satu Microsoft. Terjadi nggak sekarang? Terjadi. Siapa yang nggak kenal komputer sekarang? Siapa yang nggak kenal program-program komputer sekarang? Iya kan? Idenya siapa itu? Bill Gates tadi, ide besarnya. Padahal beliau nggak pernah kuliah di UIK, nggak pernah kuliah di teknologi, sains dan teknologi, ya kan? Nggak pernah berbau sekolah, nggak pernah makan bangku sekolah, ya kan? Ya. Tapi ketika orang itu punya ide, gagasan kecil saja kemudian dikembangkan, itu ada sesuatu yang bisa diberikan. Itu Bill Gates yang ateis loh ya, nggak kenal Tuhan. Nah, harusnya kalian yang kenal Tuhan, ya kan? Lebih daripada itu. Iya. Jadi anak muda itu disebut muda, disebut fata atau futuwah itu sebenarnya kan energik gitu ya. Ya. Dia itu energik ya. Dia itu mau berkembang ya, mau bergerak. Makanya salah satu turunannya adalah fatwa. Fatwa itu kan mengupdate masalah-masalah kontemporer yang kemudian diberikan jawaban. Itulah fata. Makna pemuda seperti itu sebenarnya. Jangan jadi pemuda itu madesu gitu. Madesu itu apa? Masa depan suram gitu ya. Gak punya visi misi. Kebanyakan main game sampai matanya blentok-blentok gitu ya. Jadi sampai matanya kebanyakan main game ya. Ya, jadi nggak ada laya mutu walayah ya. Nggak mutu ngabisin biaya gitu ya. Nggak mati nggak hidup. Jadi jadi anak muda itu harus punya visi misi, punya gagasan besar ke depan ya. Walaupun satu gagasan, walaupun satu kata inspirasi kalau itu bisa dipegang penuh, itu akan menjadi kiblat ya. Itu akan menjadi energi gitu ya. Kalau orang nggak punya energi hidup pasti loyo. Makanya kenapa anak-anak muda sekarang tuh banyak yang terjerumus ke narkoba, pergaulan bebas, atau putus asa. Karena dalam dirinya itu nggak ada gagasan ya, nggak ada motivasi. Dia pesimis itu. Coba kalau dia punya motivasi, dia punya energi gitu. Kalau orang punya energi kan berarti dia punya pergerakan gitu ya, bergerak lah. Ya, kalau mobil nggak ada baterainya itu, nggak ada akinya itu, kan mogok dia, ya kan? Makanya hidup kita butuh baterai tadi, energi. Dan energi penunjang yang paling ampuh itu, yang paling kuat itu adalah ilmu tadi ya. Ilmu yang didukung dengan iman
dan juga dipadukan dengan apa? Amal. Mudah-mudahan bisa menjadi nasihat untuk kita semua ya. Karena ini lagi viral juga, ada istilah baru sekarang Ustaz. Istilahnya remaja jompo Ustaz. Remaja jompo. Remaja jompo ya, remaja jompo masih muda tapi lebih seneng rebahan Ustaz. Seneng Jadi rebahan. remaja jompo jadi istilahnya. Kebanyakan makan apa itu ya? Indomie. Iya, Ya. makan listrik juga Ustaz. Atau kebanyakan makan wifi. Ya. Iya. Baik. Sedikit barangkali kita ingin tahu ini dari Sarwar. Ketika melakukan perjalanan atau ketika lagi menuntut ilmu di Bogor, ada kendala apa? Ada kendala apa atau rintangan apa? Karena Sarwar ini menuntut ilmu bukan hanya jauh, tidak hanya dipisahkan dari batas kota ya. Kalau kita di sini misalnya mungkin ada yang dari kota-kota sekitar Bogor ya, dari Bekasi, dari Jakarta, Tangerang ya. Kalau Sarwar ini dipisahkan batas negara. Nah, kira-kira ada rintangan apa Sarwar ketika menuntut ilmu di Bogor ini? Biar jadi pembelajaran untuk kita semua. Sebenarnya banyak kendaraan. Yang pertama itu pas saya datang, saya kan datang dari negara yang ada 4 musimnya, musim saljunya itu ya. Di sini kan panas terus, apalagi di Bogor kadang hujan ya. Masih enakan Bogor daripada Depok atau Bekasi, panas banget di sana nggak kuat. Terus Keliling nih Sarwar. ya Jakarta, saya nggak kuat di sana. Alhamdulillah saya di Bogor. Terus yang kedua adalah visa, karena kurang pengetahuan ilmu itu, jadi saya susah dapat visa di sini untuk untuk izin tinggal di Indo. Jadi saya habiskan banyak waktu. Jadi saya juga harus setiap bulan keluar dari Indonesia, keluar ke Malaysia atau Thailand, terus keluar balik untuk memperpanjang visa. Ya, tuh. Terus yang kedua itu adaptasi dengan orang-orang gitu. Awalnya saya gak ada temennya, kadang belum saya masuk pondok ya, saya masuk pondok, saya tinggal di kosan, terus belum ada kenalan, belum bisa bahasa Indo, belum bisa bahasa Inggris, susah juga beli makan gitu, cari makan. Makanya beda. Belum ada motor, kemana-mana jalan kaki. Ya. Itulah. Itu luar biasa ya, perjalanan kuliah ke luar negeri memang berat ya. Pertama iklim ya. Iya, betul. Iklimnya ada 4 di sana ya. Ya. Apa aja itu? Musim panas, Panas, musim dingin, musim semi, ini ya itu. musim gugur, dan 5 musim-musiman. Tapi juga. kalau di musim panas di sana lebih panas dari itu. Lebih panas ya. Ya sampai. Iya, memang itu adaptasi juga tidak mudah ya. Waktu Ustadz belajar di Mekah itu juga sulit untuk adaptasi di musim ya. Kalau panas luar biasa. Kalau dingin luar biasa ya. Sampai terkadang itu mimisen gitu ya. Mimis itu apa ya? Keluar darah itu kalau pagi itu ya. Saking dinginnya atau saking panasnya. Apalagi kalau siang hari kita minum es, aduh udah tamat lah itu. Jadi pagi-pagi itu ya plok gitu ya. Darah itu keluar kadang dari hidung atau mimisen karena adaptasi ya. Dan juga adaptasi makanan dan seterusnya lah. Dan Sarwar ini kan perjalanannya jauh ya. Kali beli tiket pesawat berapa? 14 juta ada itu ya. Luar biasa. Luar biasa itu. Biaya besar. Perjalanan Biaya besar. berapa lama perjalanan untuk sampai ke Sekarang kan dalam pandemi kemarin saya 3 hari. 3 hari. Tapi ya minggu ini juga saya mau balik nanti insyaallah 3 hari. 3 hari. 3 hari ya. Jadi dari Jakarta ke Indonesia kemana? Ke Qatar. Ke Qatar. Dari ya. Qatar ke Turki, dari Ke Turki. ke Uzbekistan. Turki baru ke Jadi Uzbekistan. dari Jakarta Ke Turki, Qatar, Qatar, Turki baru ke ke Uzbek. Coba bayangin. Enak ya jalan-jalan ya. Uzbekistan. Enak yang punya duit, yang enggak punya duit itu 15 juta Ya, bisa udah tiket sejuta dihabiskan ya, 20 luar juta biasa. ya. Bolak-balik dapat sepeda motor ya. Dapat sepeda motor 2 itu ya. Nah inilah maksud saya itu ya, yang kalian rumahnya Ciseeng ya, rumahnya Cimanggu ya, Cisadeng ya, jalan kaki kalian ini bisa itu.
nggak butuh 3 hari. Harus lebih semangat berarti Ustaz ya. Iya, harus lebih Jaraknya semangat lebih- harusnya lebih ya. Semangat ya. Harus lebih semangat Harus lebih untuk semangat. mencari ilmu ya. Jadi jangan jadi remaja jompo ya. Jangan jadi Iya. remaja jompo. Setiap bergerak kemana saja. Gitu. Apalagi sekarang ini kenapa tadi itu orang kuliah kadang pakai HP. Pakai HP kadang kalau Zoom izin. Ustadz izin ke belakang beli telur. Lah enak banget. Kuliah beli telur gitu. Izinnya gitu ya. Iya, Jadi sekarang ini mahasiswa luar biasa. Jadi oleh karena itu ya kita manfaatkan lah ya untuk generasi muda ini mencari ilmu lebih semangat lagi ya. Zaman Imam Bukhari belum ada gadget ya, belum ada laptop ya, belum ada Google ya, dan semuanya serba manual ya. Harus melakukan perjalanan ke Hijaz, Mekah, ke Madinah, ke Syam, ke Baghdad, ya manual. Kalau server tadi masih pesan tiket online, ya bisa. Dan itu butuh waktu 3 hari. Kadang naik pesawat, ya kan? Harus transit ini, transit itu. Tapi masih enak, ya kan? Di bandara kita haus, ya bisa ngopi, ya bisa ngeteh, bisa minum, ya bisa bawa cemilan, betul nggak? Kadang di pesawatnya dikasih snack juga, ya kan? Makanan juga, bisa tiduran. Imam Bukhari kan nggak ada itu pesawat, ya. Makanya diceritakan dulu para muhaddis ini tuh kalau mereka berangkat, iya, satu hadis itu terkadang sampai kencing darah. Kenapa? Capeknya. Dan terkadang karena sandal yang dipakai itu udah copot gitu. Akhirnya nyeker, jalannya nggak pakai sandal sehingga gesekan antara kaki dan padang pasir itu menyebabkan kencing darah dia. Ya. Itu demi satu hadis. Ada yang mencari satu hadis itu perjalanan 1 bulan. Ada orang menjual rumahnya dan isinya untuk modal pergi ke Hijaz, ke Syam untuk menemui satu dosen atau satu guru dalam perjalanan apa? Hadis. Makanya saya katakan sekarang gak ada orang cari ilmu zaman sekarang sengsara itu tidak ada, ya. Tidak ada, ya ikhwah. Usaha saya ini kan belum bayar SKS, ini nunggak, nggak bisa ikut UTS, UAS. Itu masih bisa ditoleransi yang menghadap ke dekan, kaprodi, ya kan? Tanda tangan, ya minta ditunda, bisa ikut ujian, ya kan? Bisa cari beasiswa, ya kan? Dan beasiswa banyak sekali, ya. Apalagi kalau di UIK itu hafal Quran itu gratis, tis gratis kuliah, ya. Jadi itu otomatis dapat beasiswa gitu, tanpa terbatas itu, ya. Dan kalau tidak punya kos-kosan bisa mondok di asrama atau di pesantren. Ada ikhwan dan akhwat, mahasiswa-mahasiswi ada, ya kan, gratis kan, luar biasa itu, ya. Jadi artinya tidak ada istilah kesulitan. Makanya tidak boleh menyerah di dalam mencari apa? Ilmu. Karena rintangan ilmu zaman sekarang itu gak ada yang berat. Ya, gak ada yang berat. Yang berat itu setan gepeng ini, setan gepeng Samsung ini. Tuh, yang berat itu ini nih. Yang berat itu godaannya di sini. Setan gepeng. Kuliah semester 6 udah digoda. Gimana Ning? Jadian nggak Ning? Nah, itu yang berat itu. Itu yang berat, ya. Yang terkadang mengorbankan kuliah, mengorbankan ilmu, ya, dan mengorbankan segalanya terkadang. Nah ini, maka oleh karena itu jangan tergoda sama setan gepeng tadi ya, atau jangan tergoda hal-hal yang sifatnya pragmatis. Kita harus punya idealisme tadi ya, punya mimpi besar ya untuk masa depan umat ini. Jangan hanya memikirkan diri kita ya. Kita memikirkan bagaimana umat ini, masa depan umat Islam, masa depan peradaban Islam ya di negeri kita yang tercinta ini. Karena Indonesia sekarang ini jadi rujukan dunia. Dan Muslim terbesar di dunia itu Indonesia. Dan Muslim paling toleran di dunia Indonesia. Jadi oleh karena itu ya, ini harapan besar ya. Masa depan bangsa ini sebagai penggerak lah umat dunia ya melalui pintu-pintu ya anak-anak muda ya pembangun peradaban di masa depan
di negeri kita yang tercinta ini. Baik, alhamdulillah ya. Kami oh ya, kalau mungkin ada pertanyaan dari mahasiswa atau mahasiswi, ya, Ikhwan, ya. Ada berapa pertanyaan nih, satu barangkali bisa kita sediakan. Oh ya, baik. Ikhwan 1, akhwat 1, oh ya. Baik. Boleh sebutkan nama, kemudian kelas, jurusan dan kelas ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Dr. Kiai Haji Akmal Ali Melsi hafizullah taala. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli, mahasiswa UIK Prodi Agama Islam semester 2 reguler D. Ingin bertanya kepada Al-Ustadz mengenai Imam Bukhari. Kan telah dijelaskan kepada antum bahwasanya Imam Bukhari itu adalah imam ahli hadis sampai memiliki julukan Amirul Mukminin fil Hadis dan memiliki karangan yang sangat terkenal yaitu Sahih Bukhari. Nah, jadi pertanyaannya, berapa banyak sih hadis yang beliau hafal, baik hadis sahihnya dan hadis dhaifnya? Sekian, wahil karam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair jazaa. Kemudian untuk akhwat, ada yang ingin bertanya? Hadiahnya buku loh ini. Ya. Ada yang ingin bertanya, akhwat? Atau kita tunda dulu sambil Ustadz menjawab ya? Ada akhwat yang ingin bertanya? Silakan. Ya, akhirnya ada ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen pengampu, Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Alim LCMA. Perkenalkan, nama saya Astri Ivo, mahasiswa UIK dari kelas dari Prodi PAI kelas 2D. Tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Bapak bahwa peradaban itu ditentukan oleh ilmu. Nah, jadi kami sebagai anak muda, sebagai mahasiswa ingin mengetahui bagaimana caranya kita sebagai anak muda itu sangat cinta terhadap ilmu. Soalnya di zaman sekarang itu kebanyakan seperti yang sudah dijelaskan pula oleh Bapak bahwa godaan terbesar ya, yaitu ada di HP atau setan gepeng tadi. Ya, maksudnya bagaimana cara menghindari itu semua agar ilmu kami tetap konsisten. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Baik. Jadi Imam Bukhari itu ya, beliau melakukan perjalanan selama 16 tahun untuk mengumpulkan hadis dan menghafalnya tentunya ya. Kumpulkan dari 1000 lebih guru hadis ya yang beliau jumpai di muka bumi ini ya. Mulai dari Bukhara sampai Hijaz Syam ya. Jadi, sampai akhirnya beliau pulang lagi ke negerinya Bukhara ya dan wafat di sana ya. Itu kurang lebih 16 tahun beliau mengumpulkan hadis ya. Dan beliau selektif ya, tidak semua hadis beliau tuangkan di dalam Sahih Bukhari. Karena ada hadis-hadis yang standarnya di bawah itu, beliau tulis secara tersendiri
dengan nama kitab lain yaitu Adabul Mufrad ya, Adabul Mufrad ya. Jadi dibuat klasifikasi hadis. Kalau yang sahih, betul-betul sahih itu di Sahih Bukhari. Tapi kalau ada masih dhaifnya itu di Adabul Mufrad ya. Itu nah Imam Bukhari selektif di dalam masalah hadis ya. Dan tidaklah beliau menuangkan satu hadis tadi kecuali beliau mandi dan sholat apa? 2 rakaat istikharah ya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai amanah apa? Ilmiah ya. Makanya antum itu kalau nulis atau kalau kuliah itu jangan sekedar berangkat saja. Jangan sekedar necis tampilannya tapi nggak mandi gitu ya. Ya. Kalau perlu sholat dulu ya, sholat 2 rakaat ya, atau berdoa dulu gitu ya. Karena ilmu itu didapat tidak hanya sekedar berangkat saja, hanya sekedar hadir saja. Ya, butuh keikhlasan niat, ditata niat ya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Imam Bukhari tadi, ya. Nah, kemudian setelah beliau kumpulkan hadis tadi itu, beliau kemudian sampai kepada situ mati alfi hadisin ya. Sampai kurang lebih 600.000 ya hadis yang beliau seleksi ya. Jadi ada berapa tadi? 600 ribuan ya. Kalian hafal nggak 600.000 hadis itu kayak ngalahkan Google itu ya. Jadi ngalahkan komputer ya. Itu yang beliau seleksi. Kalau yang dihafal lebih dari 1 juta hadis. Kalau yang dihafal ya. Nah dari seleksi Imam Bukhari 600.000 hadis ya, dan diseleksi, tidak semuanya dituangkan dalam Sahih Bukhari, dicarilah yang paling sahih ya. Maka kurang lebih terjadi fasabu alaf ya, wa mi'atan wa khamsah wa sab'un ya. Kurang lebih ada 7.000 ya, 200 ya, 25 ya, kurang lebih itu. Yang itu kemudian betul-betul dipres lagi ya. Ya, betul-betul diseleksi, betul-betul standarnya itu ketat gitu. Makanya bedanya ya, Imam Bukhari dengan Imam Muslim itu salah satunya adalah standar. Bagaimana ketatnya menilai sebuah hadis ya. Bahwa hadis itu ya disebut sanadnya muttasil, bersambung itu tidak hanya sezaman, tidak hanya muasir atau muasirah ya. Tapi harus tadi ketemu dengan gurunya gitu. Harus ketemu gitu. Iya. Itu standarnya ketat sekali Imam Bukhari. Bahkan Imam Bukhari itu saking semangatnya membuat standar harus ketemu guru. Mimpi besar Imam Bukhari di akhir hayatnya ketika beliau ditanya ya, wahai Imam Bukhari, madza tashtahi? Akhir dari keinginanmu di akhir hayat ini apa? Biasanya kalau orang udah tua ya, orang sudah banyak makan garam itu biasanya kan punya kepinginan ya. Oh kalau saya kepingin, kalau orang-orang kita itu kan kepingin makan opor ayam dari Sumedang misalkan, kepingin ya kuliner kebanyakan orang itu yang diinginin itu ya. Tapi Imam Bukhari tidak. Kata Imam Bukhari ya di akhir hayatnya, apa yang engkau pikirkan, yang engkau inginkan di akhir hayat ini? Udah tua gitu. Orang udah tua itu kan udah susah jalan, udah susah kemana-mana kan, karena faktor fisik yang mulai lemah. Tapi kata Imam Bukhari ya, lau kana syaikhi Ali al-Madini hayyan, kalau seandainya guruku ya, guru Imam Bukhari itu ada yang bernama Imam Ali al-Madini ya. Kalau seandainya guruku masih hidup, lazurtuhu, saya ingin ketemu lagi. Saya akan berziarah lagi ke rumah beliau di Baghdad. Padahal beliau waktu itu ada di mana? Di Bukhara, ya. Lintas negara kalau sekarang. Tapi karena fisik sudah nggak mampu dan ditambah gurunya sudah meninggal dunia sehingga itu nggak tersampaikan. Ini contoh ya bagaimana kehebatan dan tekad Imam Bukhari di dalam amanah ilmu dan juga di dalam estafeta perjuangan menjaga sunnah dan hadisnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Karena memang
pewarisan nilai guru-guru Imam Bukhari ini kan nggak ada yang diragukan ya. Salah satu guru kondang tersohornya itu Imam Ahmad bin Hambal. Wajar kalau Imam Bukhari itu melahirkan murid-murid yang hebat seperti Imam Muslim ya. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi, bagaimana tadi menjaga ya semangat ya dan tidak tergoda dengan setan gepeng tadi ya, atau tergoda dengan apa namanya anak-anak muda yang apa tadi, yang suka selonjoran, Ya jompo. remaja jompo. Jadi jangan sampai jadi jompo sebelum masanya ya. Jadi tetap semangat ya. Jangan tergoda dengan merah, hijau, dan kuning. Itu lampu merah ya. Jadi jangan tergoda dengan hal-hal yang sifatnya pragmatis ya. Jangan tergoda dengan hal-hal yang menggiurkan. Sekarang ini kan banyak hiburan ya. Jadi manusia sekarang itu kebanyakan hiburan. Akhirnya karena kebanyakan hiburan jadinya selonjoran tadi, males ya. Jadi manusia itu dininabobokan dengan banyaknya hiburan. Apa saja aja di sini, iya kan? Mau apa saja aja. Sampai tanya kalian harga tahu Mbak Wan, harga palu di pasar anyar berapa tahu ini sekarang. Dan saking malesnya orang sekarang, beli apa namanya itu, makroni itu pakai Grab gitu sekarang. Saking malesnya orang sekarang itu, ya Allah ya Karim, semuanya itu diantar. Kalau perlu nanti ada Grab food yang sampai menyuapin gitu kalau perlu nanti di masa mendatang itu. Ya. Iya. Jadi saya dulu waktu kuliah awal-awal itu kan belum ada yang namanya telepon genggam, itu nggak ada. Ada itu partel di pinggir jalan gitu. Jadi kuliah mau ke Jakarta nggak tahu ya, nggak ada Google Map, nggak ada HP, partel. Akhirnya nggak nyampe kampus. Emang nggak tahu jalannya juga, nggak tahu petanya, nggak tahu. Tapi karena ya kita apa ya tidak putus asa, harus selalu mencari informasi. Dari dulu itu dari kampus-kampus luar kota itu susahnya luar biasa gitu, masih manual gitu. Nah, sekarang mau kemana saja, mau ke kuburan lewat Google Map bisa juga itu, sekalian aja di situ ya. Jadi orang sekarang itu dininabobokan dengan fasilitas. Nah akhirnya kalau tidak dia menyadari itu jadinya males itu. Jadi nilai perjuangannya itu kurang sekarang, anak-anak sekarang itu, generasi milenial itu ya. Makanya generasi milenial itu kan apa ya, generasi yang itu tadi dininabobokan dengan banyaknya fasilitas ya, banyaknya kemudahan-kemudahan itu terkadang kurang menyadari proses perjuangan tadi. Dia tidak tahu masak itu betapa susahnya masak, sampai keringat, tahunya dia udah disendok aja makan gitu ya. Dia tidak tahu perjuangan bapaknya nyari duit sampai keringetan, tahunya udah dikasih duit, udah jadi apa, mesen makanan dan instan, udah diantar, tinggal nyendok itu. Makanya oleh karena itu kita ya sebagai generasi peradaban itu harus mengetahui proses perjuangan ya, proses. Dan hidup itu proses yang penting itu. Bukan hidup itu instan ya, karena kalian banyak makan mie instan kadang tidak menyadari proses gitu. Proses itu yang terpenting, bukan hasilnya, bukan instannya tadi. Jadi orang akan terkenang nikmatnya hidup itu kalau dia berjuang gitu. Iya. Makanya kata Imam Syafi'i, fansab fa inna ladzatal aishi fin nasab ya. Berjuanglah, ya. Capek, senikmat-nikmatnya hidup, semanis-manisnya hidup itu saat capek. Ya. Kalian seharian ngerjain tugas, nanti ngantuk tidur itu enak, betul nggak? Ya. Seharian kuliah belum makan itu enak itu. Coba kalau makan tidur, itu bosen gitu kan. Hidup nggak ada variasinya, nggak perjuangannya. Makanya kata Syafi'i, fansab ya, capek lah ya. Dengan capek kalian berpikir, capek kalian kuliah, capek kalian belajar itu ada nilai apa? Kenikmatan. Bahkan kata Imam Syafi'i, safir. Kalau perlu lakukanlah perjalanan. Ya, sarfar ya. Jadi lakukan perjalanan, jadi nikmat gitu, nikmati perjalanan ini, kehidupan ini dengan tadabbur alam ya, tadabbur nikmat Allah ya, sambil diselipkan tadi untuk perjuangan mencari apa? Ilmu. Ini hadiah bagi yang tanya tadi. Nah, kasih satu. Nah, hadiah. Bagi yang bertanya tadi, siapa yang bertanya? Nah. Alhamdulillah, terima kasih ya. Kalau yang bertanya mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan
Baik. Alhamdulillah, terima kasih kami ucapkan kepada seluruh hadirin yang hadir ya, mahasiswa dan mahasiswi, ikhwan dan akhwat dari Fakultas Agama Islam Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Sedikit closing statement ya, apalagi sebagai penutup ya. Jadi godaan ilmu itu kalau dulu adalah jarak tempuh dan juga usaha keras luar biasa. Kalau sekarang ya godaannya adalah scroll feed Instagram dan juga FYP TikTok ya. Oleh karena itu, bagaimana cara menghilangkannya atau bagaimana cara mengatasinya harus dengan kesadaran tadi. Kesadaran terhadap ilmu, pentingnya ilmu. Kita tutup dengan sebuah syair dari Abul A'la Al-Maududi. Laisal fata man qala hadza abi, walakinnal fata man qala ha anda. Jadi bukan pemuda atau pemudi sejati yang mengatakan ini bapakku. Tapi pemuda dan pemudi sejati itu adalah mereka yang mengatakan ha anada. Ya, it's me, inilah saya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita berjumpa lagi insyaallah. Terima kasih kepada Ustadz Dr. Kiai Haji Ahmad Al-SMA dan juga terima kasih kepada Akhina ya, Sarwar Juraboy ya. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan menuju negara asal Uzbekistan ya. Saya tadi sedikit membaca Uz itu artinya asli ya. Uzbekistan. Ya, Uz itu artinya asli, Bek itu artinya pemimpin. Ya, mudah-mudahan Sarwar ini menjadi pemimpin juga nanti ya. Amin amin ya robbal. Insya Allah ya, insya Allah. Mudah-mudahan. Demikian kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin dan juga doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Baik, setelah ini insya Allah kita juga akan adakan foto bersama ya. Jadi diharapkan untuk seluruh mahasiswa bisa mengambil posisi setelah ini. Demikian kami tutup. Sampai berjumpa kembali. Ya, mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di masjid yang kita cintai, Masjid As-Sofia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.